Ya, saya ini sekarang berada di kebunnya Pak Karmidi dan ini tanaman cabai yang sudah diaplikasikan dengan pupuk POC Wong Agro sudah 2 kali pengaplikasian dan hasilnya seperti ini bolo-bolo. Ini bagus dan cantik sekali. Dan ini nanti mungkin pada akhir puasa sudah mulai panen. Dan pertumbuhannya ini sungguh luar biasa kawan-kawan. Mantap. Monggo untuk para petani horti untuk beralih ke pupuk POC Wong Agro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa di mana saja berada. Kebetulan saya pada hari ini berada di kebun cabenya Pak Karmidi. Beliau adalah Sekretaris Gapotan Mukti Jaya. Dan pada siang hari ini kami akan berbincang-bincang tentang pupuk organik cair Wong Agro. Kebetulan pada saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Latif Jauhari, Sarjana Teknik. Beliau adalah Direktur Utama PT Ismaba Berkah Nusantara. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Haryanto. Beliau adalah Ketua Gapotan Mukti Jaya. Dan tak lupa tamu istimewa kita juga itu Pak Karmidi, berada di kebunnya sendiri. Beliau adalah selain petani cabai, beliau juga adalah Sekretaris Gapotan Mukti Jaya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang sekitar pupuk organik cair Wong Agro, sekaligus kita akan mengorganikan pertanian yang berada di Mukti Jaya. Nah, dengan hadirnya Wong Agro di tengah-tengah kita. Baik, pertama kita sapa dulu Pak Latif. Ya. Apa kabar Pak Latif? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat luar biasa. Jadi Pak Latif, pada kesempatan ini kebetulan Pak Karmidi sudah mengaplikasikan pupuk organik cair Wong Agro dari perusahaan Mas Latif. Jadi udah kita saksikan bersama cabenya yang udah ada perbandingan antara yang pakai aplikasi Wong Agro dengan yang tidak pakai Wong Agro. Nah, kami ingin mendengar dari Pak Latif sendiri selaku Direktur Utama perusahaan ini, kira-kira apa kandungan yang terdapat dalam pupuk organik cair Wong Agro tersebut, Pak Latif? Oke, terima kasih sebelumnya Pak Al-Kafi Sutikno ya. Luar biasa juga teman-teman ya, Pak Karmidi selaku petani ya yang sudah memberikan ruang untuk kita dalam hal sharing. Nah, perkenalkan, nama saya Latif Johari. Ya, kebetulan saya sebagai Direktur Utama Pemasaran dari produk pupuk organik Wong Agro ini. Kalau ditanya apa keunggulannya? Iya, kandungan. Apa kandungan pupuk cair Wong Agro ini? Ya. Nah, pupuk cair Wong Agro ini adalah salah satu pupuk majemuk yang bersifat organik. Nah, yang di dalamnya mengandung unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Kemudian unsur mikro yang di sini juga sudah disediakan. Yang terpenting adalah mikroba, yaitu agen hayati yang ini akan menjadi poin terpenting dari organik. Dan beberapa hal seperti hormon GPT, asam amino, asam humat, dan lain sebagainya sebagai pendukung untuk pertumbuhan dari tanaman, terutama tanaman cabai yang seperti hari ini kita lihat. Nah, Wong Agro sendiri dari kandungan ini sudah diriset dan diproduksi yang menggunakan bahan-bahan baku pilihan yang bukan limbah ya. Jadi Wong Agro ini 100% tidak menggunakan limbah. Jadi menggunakan bahan baku organik pilihan ya, seperti tepung ikan, susu, ya, kemudian kacang kedelai, bawang merah, dan lain sebagainya. Yang itu salah satu keunikan serta keunggulan dari produk Wong Agro, sehingga Wong Agro ini selain untuk pertanian juga bisa untuk perikanan juga peternakan seperti itu. Iya. Jadi kandungannya sangat lengkap ya Mas ya, bukan hanya untuk tanaman tapi juga bisa untuk perikanan dan peternakan. Dan ini tentunya ramah lingkungan Mas ya. Ramah lingkungan. Kemudian setelah kita, karena ini juga baru bagi kami, bagi petani di kita Mukti Jaya ini, kira-kira cara pengaplikasiannya seperti apa Pak? Apakah perlu difermentasi dulu atau langsung diaplikasikan? Bagaimana caranya? Oke. Nah, kalau kita sudah menggunakan teknologi bio fertilizer atau sudah difermentasi pembuatannya, jadi bahan baku ini, bahan pupuk ini siap pakai, tinggal dicampur air saja. Nah, pengaplikasiannya bisa menggunakan dua cara, bisa di spray atau disemprot ataupun bisa melalui pengocoran. Nah, karena segmen utamanya kita adalah merombak
yaitu mengembalikan tanah yang hari ini kita sudah tahu bahwasanya tanah kita sudah rusak karena residu kimia yang sudah dipakai berpuluh-puluh tahun. Nah, sehingga kandungan organik yang ada di dalam tanah ini sudah menurun, sehingga kualitas serta penanganan tanaman, ya terutama holti dan taman-taman yang kita tahu hari ini susah, terutama masalah hama. Nah, dengan mengembalikan unsur lagi seperti mikroba yang penting, yang ini harusnya ada di dalam siklus tanah yang hari ini mulai hilang karena residu kimia, kita kembalikan dengan organik, ya, dengan Wong Agro ini. Nah, dengan sistem kita maksimalkan dengan cara dikocor. Nah, dosisnya berapa? Kalau kita bicara penyemprotan kasar, ya per tangki kalau untuk tanaman cabai seperti kita lihat hasilnya hari ini kurang lebih sekitar 100 sampai 150 mili per 15 liter air. Iya, per satu cap ya. Ya, per satu cap. Atau kalau bicara liter 10 mili sampai 15 mili per liter. Oh, jadi sangat hemat ya. Sangat hemat. Iya. Jadi kalau untuk kurang lebih 1 hektar ya kita butuh kurang lebih 6 liter saja untuk aplikasi. 1 hektar. 1 hektar per sekali aplikasi. Jadi cukup hemat. Budget 1 hektar pemupukan ya kurang lebih sekitar 900 ribuan saja. Hanya 900 ribuan Iya. saja Per untuk 1 sekali- hektar. Untuk 1 hektar. Per Satu sekali aplikasi. Nah, Iya. kalau menggunakan kimia lebih dari itu. Iya, betul, Iya, betul. gitu. Nah, kemudian Pak Latif, tentu petani itu bicaranya kalau ada produk baru itu keunggulan. Ya. Keunggulannya apa, dan kemudian dibanding dengan POC lain, kira-kira keunggulannya apa kira-kira? Yang pertama, nah Wong Agro ini keunggulan utamanya adalah memiliki respon seperti menggunakan pupuk kimia. Nah, yang ini agak sedikit sulit kita temukan di Iya. POC yang lain. Iya. Nah, kenapa reaksinya itu cukup cepat? Nah, karena kita formulasi di sini mengandung ZPT yang cukup tinggi. Jadi untuk mendorong penggunaan, misalkan kita menggunakan pupuk urea Iya. atau yang kandungan nitrogennya tinggi. Nah, biasanya sekali kasih langsung cepat tumbuh dan langsung cepat hijau. Oh, Kayak gitu. gitu. Nah, dengan Wong Agro ini kita gunakan ZPT kurang lebih sekitar 8.268 ml per liter kemasan. Iya. Nah, jadi dosisnya sangat tinggi sekali. Nah, tapi karena dia sistemnya organik, jadi dia aman dan siap terserap oleh tanaman. Makanya dari daya tumbuhnya dia jauh bahkan lebih cepat dari penggunaan kimia. Betul. Nah, petani kan kenapa enggan menggunakan organik? Salah satunya pertama adalah ribet, yang kedua adalah lambat. Nah, petani kan maunya cepat, sekali di aplikasi langsung kelihatan hijau, langsung kelihatan tinggi. Tapi jawabannya sudah dari Wong Agro ya. Sudah Tidak ribet dan tidak lambat. dan tidak lambat. Iya, Nah, bahkan kita bisa fighter dengan kimia. Iya. Untuk percepatan. Oke, Pak Latif, Mas Latif, kira-kira kita kan pemerintah sekarang menggalakkan bagaimana pertanian organik itu bisa masif dilaksanakan di mana-mana. Kira-kira pesan Mas Latif untuk para petani supaya nanti kita lebih banyak pakai organik, kemudian dari organik ini bisa menghasilkan produk yang bisa dikonsumsi dengan aman. Iya. Kira-kira apa pesannya untuk petani-petani kita? Ya, pesan kami sesuai moto kami, yaitu bagaimana Wong Agro akan mengorganikan Indonesia, seperti itu. Nah, organik ini adalah salah satu hal yang hari ini kita sangat butuhkan, karena kita tahu bahwasanya alam kita sekarang mulai tidak baik-baik saja. Ya, tidak baik-baik saja akibat apa? Ulah kita sendiri. Nah, semua petani mengeluhkan ketergantungan dengan pupuk kimia hari ini, yang pada dasarnya harga semakin mahal. Ya, kemarin sempat sampai menjadi keresahan petani karena ketergantungan itu. Nah, padahal alam ini sudah menyediakan semuanya yang bisa kita manfaatkan. Seperti halnya di hutan, itu tidak ada namanya yang memberikan pupuk yang merawat, tapi pertumbuhan tetap bagus. Nah, tetapi kenapa ketika kita menanam, kalau nggak dikasih pupuk, tidak cepat besar, tidak maksimal hasilnya? Salah satunya adalah media tanah kita sudah tidak baik-baik saja. Nah, dengan menggunakan organik, kita punya misi bahwasanya pertanian Indonesia memiliki kualitas hasil yang maksimal. Ya, sehingga apa? Mulai dari segi rasa, kualitas, kesehatan, bahkan hari ini penyakit banyak sekali. Salah satu faktornya adalah faktor makanan, terutama dari faktor hasil pertanian yang banyak mengandung residu kimia, yang itu menyebabkan banyak sekali penyakit yang hari ini kita bisa lihat. Nah, dengan kembalinya organik, paling tidak kita mengurangi dampak dari penggunaan kimia,
lahan kita sehat, panen kita maksimal, kita sebagai masyarakat, sebagai warga, ya sebagai pengonsumsi hasil dari pertanian tetap sehat seperti dulu-dulu. Oke, jadi mantap sekali itu pesan Mas Latif untuk para petani kita. Kita kembali ke back to nature, Mas ya. Kembali ke alam, kita organikan petani Indonesia, khususnya petani-petani di Bukti Jaya. Baik pemirsa, kebetulan pada hari ini juga hadir narasumber lain, yaitu Pak Karmidi. Beliau sebagai testimoni pemakai Wong Agro. Kita akan mendengarkan pengalaman Pak Karmidi dalam mengaplikasikan atau memakai Wong Agro pada tanaman cabenya. Sekarang ini sudah kelihatan lebih bagus dari yang tanpa Wong Agro. Baik, Pak Karmidi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Karmidi mungkin bisa menceritakan pengalaman pemakaian pupuk organik cair Wong Agro ini di tanaman Pak Karmidi sendiri. Monggo Pak Karmidi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Nama saya Karmidi. Saya sebagai petani cabai dan hortikultura yang lainnya. Alhamdulillah kemarin ada sosialisasi mengenai Wong Agro, kemudian dikasih pemaparan yang sangat luar biasa oleh Pak Latif. Alhamdulillah dengan saran itu makanya saya tertarik dengan menggunakan Wong Agro. Alhamdulillah sudah nampak hasilnya. Kemarin anjuran dari Wong Agro itu aplikasinya dikocor ya. Setiap satu cap itu 100 mili. Ya apa namanya satu cap itu 100 mili ya. Makanya kemarin saking saya terkesima dengan itu kan, makanya saya kocor langsung 1 liter itu untuk 2000 pokok, 1000 batang. Alhamdulillah sudah 1 kali saya aplikasikan, nampaknya beda banget dengan yang menggunakan kimia biasa. Bisa dilihat hasilnya, tinggi dari pertumbuhannya itu bisa selisihnya 10 sampai 15 cm dengan yang tidak menggunakan Wong Agro. Kemudian aplikasi yang kedua saya semprot baru sekali kemarin menggunakan 100 mili per 1 cap. Sebenarnya ini semuanya menggunakan cuma 2 cap, tapi cuma saya gunakan 1 cap karena nanti untuk perbandingan antara yang menggunakan Wong Agro dengan yang tidak menggunakan Wong Agro. Baik, jadi saat ini udah nampak perbandingannya Pak ya, antara pakai Wong Agro dengan yang tidak? Bisa dilihat sendiri Pak, ini yang sebelah sini itu Wong Agro 1200 batang. Nah itu bisa nampak sendiri. Kemudian sebelah sana itu ya nampak sendiri agak rendah, agak pendek ketimbang tidak rata ya, tidak rata. Mungkin karena JBT-nya Wong Agro itu sangat bagus, jadi kan mengandung JBT tinggi kan, makanya agak perbandingannya jauh. Iya. Jadi Pak Karmidi udah berapa kali aplikasi Pak? Untuk pertama saya kocorkan itu Pak, langsung 1 liter untuk 2000 batang. Iya. Kemudian yang kedua saya spray cuma 100 mili. Itu antara kocor dengan spray berapa lama Pak? Selisihnya 1 minggu. 1 minggu. Ya, setelah kocor. Setelah spray masih udah ada perlakuan lagi? Setelah spray ya untuk saya susul dengan kemarin MKP untuk mengurangi rontok bunga. Iya betul. Berarti selain Wong Agro pakai MKP ya? MKP untuk mengurangi rontok bunga. Jadi Wong Agronya masih baru 2 kali. Itu udah nampak hasilnya. Rencana untuk aplikasi berikutnya berapa lama lagi? Sekitar 2 hari ke depan. Pada waktu umur? Pada umur 40 hari. 40 hari. Oke. Jadi itu testimoni petani kita, Pak Karmidi selaku petani cabai. Jadi udah menyaksikan sendiri, ke depan mungkin kita bisa mulai bagaimana organik kita galakkan. Terima kasih Pak Karmidi. Kemudian Sama-sama, Pak. hadir juga Ketua Gapotan kita yang luar biasa. Beliau ini sudah banyak bermitra baik dengan Bank Indonesia, dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dengan BWS 3 Sumatera, dan kemudian juga ada dengan pemerintah pusat tentunya Kementerian Pertanian. Nah, kita akan dengarkan apa kira-kira ajakan
Ketua Gapotan kita ini kepada para petani anggota yang tergabung dalam Gapotan Mukti Jaya untuk pertanian organik. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak yang diberikan kepada saya. Setelah mendengar pemaparan dari Pak Latif Tuhari tadi, saya begitu panjang lebar dan jelas, dan menurut Pak Karmidi juga selaku pengaplikasi atau sebagai testimoni tadi yang sudah melakukan pemupukan Wong Agro di tanamannya, maka oleh sebab itu saya sebagai selaku Gapotan Mukti Jaya mengajak kepada petani atau masyarakat petani Mukti Jaya untuk mari kita bersama-sama beralih ke organik, menggunakan pupuk organik. Iya. Terutama Wong Agro sendiri sudah terbukti khasiatnya, Pak. Artinya bukan beralih 100% Mas ya. Iya. Artinya mengurangi Pemakaian pupuk kimia. kimia dan di mix dengan Iya, organik. organik. Jadi artinya tapi lama kelamaan mungkin Ya, bisa langsung mungkin bisa organik semua Mas ya. Iya. Iya. Ya, kemudian Mas Hari sendiri mungkin pernah mengaplikasikan ini Mas organik Sudah sih Pak, tapi untuk olah belum. tanah? Ya, kemarin kita pakai juga Wong Agro untuk olah tanah. Sekarang ini kita tanami melon Pak. Oh, artinya pupuk dasar ya. Untuk pupuk dasar. Kemudian melonnya sendiri masih berumur berapa Mas? Baru umur 4 hari setelah tanam Pak. 4 hari setelah tanam. Iya. Oke. Jadi artinya belum kelihatan ya. Belum kelihatan ya. Iya. Artinya kalau di tanah gimana efeknya? Kalau di tanah kayaknya cukup bagus sih Pak. Kemarin tuh sebelum kita tanam kita tengok dan kita cek tanah yang setelah kita taburkan pupuk kandang itu kita pegang tuh terlalu dingin gitu, nggak panas menguap gitu. Oh gitu. Setelah pakai Wong Agro itu. Oke. Ya jadi ada perbedaan juga Ada. di fisik tanah Mas. Biasanya kalau setelah kita taburkan pupuk kandang itu kita tutup musa Pak, panas dia menguap. Iya, iya. Nah ini ternyata enggak. Oh iya. Nah, baik, ajakan daripada Ketua Gapotan kita baik untuk beralih ke organik tapi nggak seluruhnya mungkin berangsur, dan kemudian Pak Karmidi sendiri selaku petani yang mengaplikasikan langsung Wong Agro sudah punya penjelasan tadi, dan Mas Latif juga sudah menjelaskan apa kandungan Wong Agro dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Jadi mungkin para petani dimanapun berada kita sudah mulai beralih bagaimana kita pertaniannya berangsur-angsur beralih ke organik supaya pertanian kita bermutu, tanah kita kembali subur, kemudian lagi produksi tanaman kita yang kita tanam budidayakan itu bisa kita konsumsi dengan aman, tentunya tidak banyak residu kimia. Terima kasih, mungkin kita bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa tonton video ini mungkin sebagai pembelajaran, dan juga jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.